Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah kawan-kawan semuanya yang saya hormati, baik Pak dosen dan kawan-kawan dari Agroteknologi A angkatan 2020 Universitas Mataram. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang PPT yang ditugaskan oleh Pak dosen, yaitu Pak Sedi Mutakin SPD, yang dimana saya dari kelompok 6 atas nama Galih Dwi Putra ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Ya, langsung saja kita mulai, yaitu pertama latar belakang. Pasti tanpa adanya latar belakang dalam paradigma pembangunan bangsa, pasti tidak akan menyeluruh, tidak akan mengena. Latar belakang dari para Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa, yang pertama itu istilah paradigma sering dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan, di mana latar belakang ini sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia ini ada beberapa hal yang pada masa zaman dahulu terkait sejarah Indonesia sebelum, proses, dan setelah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini berkaitan dengan perjuangan kerajaan dalam mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia. Adapun kerajaan dan masa kebangkitan seperti Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan masa kebangkitan Indonesia. Pancasila juga merupakan sebagai dasar negara bangsa Indonesia hingga sekarang, yang telah mengalami perjalanan waktu yang tidak sebentar. Dalam rentang waktu tersebut banyak hal atau peristiwa yang terjadi menemani perjalanan Pancasila, sehingga berdirilah Pancasila seperti sekarang ini di depan semua bangsa Indonesia. Mulai peristiwa pertama saat Pancasila dicetuskan sudah menuai banyak konflik di internal para pencetusnya, hingga sekarang pun di era reformasi dan globalisasi ini Pancasila masih sangat diperbincangkan oleh banyak kalangan berpendidikan, terutama kalangan politik dan mahasiswa. Kebanyakan dari pihak yang memperbincangkan masalah Pancasila adalah mengenai hal dicetuskannya Pancasila tentang sila pertama. Memang dari sejarah awal perkembangan bangsa Indonesia dapat kita lihat bahwa komponen masyarakat terbentuk dari dua kelompok besar, yaitu kelompok agamis, dalam hal ini didominasi oleh kelompok agama Islam, dan yang kedua adalah kelompok nasionalis. Kedua kelompok tersebut berperan besar dalam pembuatan rancangan dasar negara kita tercinta ini. Maka setelah banyak aspek memperbincangkan Pancasila sebagai dasar negara ini, dibuat sebagai catatan perjalanan Pancasila dari zaman ke zaman, agar kita senantiasa tidak melupakan sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara, dan juga dapat digunakan untuk menjadi penengah bagi pihak yang sedang berbeda pendapat tentang dasar negara, supaya ke depan kita tetap semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tapi kita tetap satu. Terutama hal tersebut dalam penerapannya dalam kehidupan kita, termasuk di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, pastinya pengertian. Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dalam filsafat ilmu pengetahuan. Secara harfiah atau etimologis, istilah mengandung arti model, pola atau contoh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma diartikan sebagai seperangkat unsur bangsa yang sebagian bersifat tetap dan yang sebagian berubah-ubah. Paradigma juga diartikan sebagai suatu gugusan sistem pemikiran. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah paradigma adalah Thomas S. Kuhn.
Menurut pendapatnya, paradigma tidak lain merupakan asumsi-asumsi teoritis yang umum, merupakan suatu sumber nilai yang merupakan metode penerapan ilmu pengetahuan, sehingga saat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma ini juga sendiri merupakan asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi nilai, merupakan sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Arti paradigma ditinjau dari asal-usul dari beberapa bahasa, diantaranya menurut bahasa Inggris paradigma berarti keadaan lingkungan, sedangkan menurut bahasa Yunani paradigma yakni para yang berarti di samping, di sebelah, dan dikenal. Kemudian menurut kamus psikologi, paradigma diartikan sebagai satu model atau pola mendokumentasikan semua fungsi yang memungkinkan dari apa yang tersajikan. Ilmu pengetahuan sifatnya sangat dinamis. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya hasil-hasil penelitian manusia, sehingga dalam perkembangannya terdapat suatu kemungkinan yang sangat besar ditemukannya kelemahan-kelemahan pada teori yang telah ada. Dan jikalau demikian, maka ilmuwan akan kembali pada asumsi-asumsi dasar serta asumsi teoritis, sehingga dengan demikian perkembangan ilmu pengetahuan kembali mengkaji paradigma dan ilmu pengetahuan tersebut, atau dengan lain perkataan, ilmu pengetahuan itu harus mengkaji dasar ontologis. Misalnya dalam ilmu sosial manakala teori yang didasarkan pada suatu hasil penelitian inilah yang mendasarkan pada metode kuantitatif yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan pada sifat-sifat parsial, terukur, korelatif, dan positivistik. Maka ternyata hasil dari ilmu pengetahuan tersebut secara epistemologis hanya mengkaji satu aspek saja dari objek ilmu pengetahuan, yaitu manusia. Oleh karena itu, kalangan ilmuwan sosial kembali mengkaji paradigma ilmu tersebut, yaitu manusia, berdasarkan hakikatnya manusia dalam kenyataan objektif bersifat ganda, bahkan multidimensi. Ya, selanjutnya nilai-nilai dalam Pancasila atas dasar hakikat manusia. Yang pertama, susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. Yang kedua, sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial. Yang ketiga, kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Yang terakhir yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi pembangunan. Gerakan reformasi yang berspektif Pancasila yaitu reformasi yang berketuhanan yang Maha Esa, reformasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, semangat reformasi harus berdasarkan pada nilai persatuan. Yang keempat, semangat dan jiwa reformasi harus berakar pada asas kerakyatan. Yang terakhir yaitu yang kelima, visi dasar gerakan reformasi harus jelas. Jadi itulah penjelasan saya tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya yang tadi ialah hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan mengandung pengertian bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional
harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dalam hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pancasila harus mewarnai gerak langkah, sikap, dan perilaku kita sebagai landasan hidup Pancasila. Harus dipahami secara mendalam, menyeluruh, dan kontekstual. Negara Republik Indonesia mempunyai nilai filosofis, ideologis, dan konstitusional sebagai asas normatif fundamental serta sumber motivasi dan cita-cita nasional. Nilai fundamental ini adalah pandangan hidup bangsa dan filsafat negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian nilai tersebut yang kita kenal dengan Pancasila. Pancasila pada hakikatnya menjamin kesatuan bangsa, kemerdekaan, dan kedaulatan nasional. Ya, jadi itulah kesimpulan dari semua penjelasan saya dari yang tadi, dari yang latar belakang, pengertian, dan seterusnya. Ya, mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan, datangnya dari saya sendiri, dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih. Saya Galih Dwi Putra mengucapkan terima kasih kepada para teman-teman Agroteknologi A angkatan 2020 dan Pak dosen Sedi Mutakin yang sudah membimbing kami untuk mencintai rakyat Indonesia ini, mencintai Indonesia ini, membangun bangsa Indonesia ini, dan lebih mementingkan negara daripada mementingkan hanya beberapa kelompok saja. Ya, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan-perempuan Indonesia. Saya Galih Dwi Putra mengundurkan diri. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa like, comment, and subscribe akun saya ini. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.